Saudaraku, mari kita mengikuti persekutuan keluarga keempat Prapaskah dengan bersateduh sejenak. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang merukunkan, berkat-Mu yang mencukupkan, dan pengampunan-Mu yang memulihkan, sehingga kami sekeluarga boleh hidup rukun dan damai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Merasakannya, tahu duri dalam dagingku. Ternyata kaulah yang paling
rahasia hatiku, seakan tiada harapan. Kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada dalam dunia. Tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada dalam dunia. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Di persekutuan keluarga keempat Prapaskah ini kita akan merenungkan tema pengampunanmu memulihkanku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudaraku, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, saat ini kami boleh bersekutu di tengah-tengah keluarga kami. Dan biarlah di persekutuan keluarga keempat Prapaskah ini, kami kembali boleh membuka hati kami, membuka kehidupan kami, supaya ditaburi oleh firman Tuhan, dan mampukan kami untuk mengerti, dan nantinya mampukan kami pula untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, khususnya di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Sehingga kami menjadi keluarga yang rukun, keluarga yang bahagia,
keluarga yang diberkati dan memberkati. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 6 ayat 12, 14, dan 15. Demikian, saudara. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudaraku. Kehidupan kita akan bahagia ketika firman Tuhan mampu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita ada dua kenangan atau ada dua peristiwa yang sulit untuk kita lupakan. Peristiwa yang pertama, saudaraku, adalah kenangan atau peristiwa yang indah yang kita alami dalam kehidupan kita. Kenangan yang indah itu berupa sesuatu yang membahagiakan kita, sesuatu yang membuat kehidupan kita lebih menarik, sesuatu yang membuat kehidupan kita lebih berkembang, sesuatu yang membuat kehidupan kita lebih berarti. Misal, di saat pertama kali kita diterima bekerja, itu kenangan yang tidak mudah dilupakan. Atau kenangan pertama kali kita berjumpa dengan kekasih kita, yang sekarang menjadi istri kita misalnya. Sebuah kenangan bahagia yang tidak mudah kita lupakan. Kemudian yang kedua, saudaraku, kenangan atau peristiwa yang buruk. Bisa berupa sebuah kenangan atau peristiwa yang menyakitkan, mengecewakan, menghancurkan kehidupan kita, yang membuat kita menderita luar biasa. Itu kenangan yang tidak mudah kita lupakan. Contoh, Bapak Ibu, di saat kita mengalami bencana misalnya, atau suatu saat kita mengalami kecelakaan tetapi kita selamat, atau mungkin, saudaraku, kita disakiti oleh orang lain, dirugikan orang lain yang luar biasa. Itu pun juga merupakan sebuah kenangan atau peristiwa yang sulit untuk dilupakan. Bahkan kita akan sulit melupakan orang yang membuat kita kecewa, orang yang membuat kita rugi, orang yang membuat kita menderita luar biasa itu. Sehingga yang kita ingat ketika ketemu dengan orang itu adalah, kamu pernah menyakiti aku, kamu pernah merugikan aku, kamu pernah membuat aku menderita dalam hidupku. Sehingga, saudaraku, kepada orang yang demikian kita sulit untuk mengampuni, kita sulit untuk memaafkan. Kepada orang yang demikian kita sulit untuk berdamai dengan mereka, kita sulit untuk bekerja sama lagi, bergaul dengan mereka. Karena di hati kita selalu muncul, kamu telah merugikan aku, kamu telah membuat aku menderita, dan kamu pun juga telah membuat aku sengsara, dan seterusnya. Saudaraku, ketika kita belum bisa mengampuni orang itu, maka kehidupan kita tidak akan damai, kehidupan kita tidak akan bahagia, kehidupan kita pun juga tidak akan bisa berkembang dengan bebas, karena masih ada sesuatu yang mengganjal di hati kita kepada orang tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 14 dari Injil Matius 6 tadi dengan tegas mengatakan demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15. Jikalau kamu tidak mengampuni orang,
Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini menegaskan kepada kita supaya kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Maka kita pun juga harus mengampuni semua orang dalam kehidupan kita, termasuk mengampuni orang yang sudah membuat kita menderita, orang yang sudah membuat kita rugi. Kita harus belajar mengampuni mereka supaya pengampunan Tuhan datang ada dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita dipulihkan, supaya hubungan kita dengan semua orang dipulihkan. Saudaraku, supaya pemulihan itu sungguh-sungguh kita alami dalam kehidupan kita, paling tidak ada 3 hal, saudara, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, saudara, janganlah kita menyimpan sampah dalam hati kita. Karena ketika sampah kita simpan dalam hati kita, akan sangat membebani kehidupan kita, yang membuat kehidupan kita tidak bahagia. Sampah-sampah itu apa, saudara? Sampah-sampah itu adalah rasa kecewa, dendam, kebencian, atau menyimpan hal-hal yang buruk, menyimpan kesalahan orang lain di hati kita. Ketika kita menyimpan semuanya di dalam hati kita, membuat kita lelah, membuat kita tidak mampu mengampuni orang-orang sekitar kita, sehingga kita harus membuang satu persatu rasa dendam, rasa benci, kemarahan, kekecewaan dalam hati kita kepada orang-orang sekitar kita. Kemudian yang kedua, saudara, janganlah kita hanya minta dipahami atau dimengerti, sehingga kita menuntut orang lain, mengertilah keadaanku, pahamilah keadaanku. Tidak, saudara. Tapi mari kita mencoba belajar juga untuk memahami keadaan orang lain. Kita mencoba memahami mengapa dia kok membuat aku menderita, mengapa dia kok mengecewakan aku, mengapa dia kok merugikan aku. Kita mencoba melihat keadaan mereka, mengerti keadaan mereka, mengerti asal-asal mereka. Kemudian yang ketiga, saudaraku, mari kita menyadari bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Pengampunan Tuhan diberikan kepada kita setelah Tuhan Yesus mengalami berbagai macam penderitaan. Setelah Tuhan Yesus disalib di bukit Golgota, setelah Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, menumpahkan darahnya untuk kita, baru Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Pengampunan Tuhan atas dosa kita merupakan sebuah pengampunan yang total, sebuah pengampunan yang memulihkan kehidupan kita, bukan pengampunan yang biasa-biasa saja. Jemaat Tuhan, ketika kita mencoba untuk melepaskan kebencian, membuang dendam, ketika kita mencoba untuk mengerti keadaan orang lain, dan ketika kita semakin menyadari, mensyukuri pengampunan dari Tuhan, maka kita akan semakin dimampukan Tuhan untuk mengampuni orang-orang sekitar kita, sehingga kehidupan kita dipulihkan, kita kembali bahagia, kita kembali bersemangat, dan hubungan kita dengan orang-orang sekitar pun juga akan dipulihkan. Hasilnya, saudara, yang pertama, ada kelegaan dalam kehidupan kita. Kelegaan itu muncul ketika kita mampu membuang kebencian, membuang kekecewaan, membuang dendam, sehingga
tidak ada beban di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, kita dapat berdamai, kita dapat bergaul, kita pun juga bisa bekerja sama lagi dengan orang-orang yang pernah mengecewakan kita, pernah merugikan kita. Kita bisa bekerja sama dengan semua orang tanpa kecuali. Kemudian yang ketiga, ketika kita diampuni oleh Tuhan dan mampu mengampuni orang lain, maka kehidupan kita akan diberkati. Keberhasilan, rezeki, dan juga kebahagiaan, kerukunan akan kita rasakan di sepanjang kehidupan kita dari hari ke hari. Saudaraku, mari kita mensyukuri dan menikmati pengampunan Tuhan yang memulihkan itu. Tetapi mari juga semakin belajar untuk mengampuni, untuk memulihkan kehidupan orang-orang sekitar kita. Sehingga sungguh-sungguh kita alami pengampunan-Mu ya Tuhan akan memulihkan hidupku. Saat hening bagi kita semua. Amin. Dalam kegelapan hatiku, tak hentinya anugerah-Mu. Engkaulah satu kasih sejati, Tuhan, ajarku mengerti. Diampuni itu sangat indah, diampuni itu mulia. Yang Kau rindukanku bahagia, ku mau memberi yang ku terima. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah. Damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi, mengampuni itu rela. Takkan ku tolak kerinduan-Mu ya Bapa, ampuni sesama. Diampuni itu sangat indah, diampuni itu mulia. Yang Kau rindukanku bahagia, ku mau memberi yang ku terima. Mengampuni
tolak. Ampuni sesama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya mari kita memanjatkan doa-doa syafaat kita.